Polda Riau buru dan tangkap warga yang bandel terhadap protokol kesehatan. Mobil water cannon milik Brimob semprotkan disinfektan di jalanan. Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kami akan menyajikan beragam informasi seputar Riau ke hadapan Anda bersama saya Mary Fitrieli dalam Seputar Riau. Polda Riau membentuk dan melepas tim pemburu taking COVID-19. Pasukan ini akan menindak masyarakat yang masih membandel dalam mematuhi protokol kesehatan. Meningkatnya kasus penularan virus corona di Riau membuat Polda Riau melakukan upaya tegas dan serius, salah satunya membentuk tim pemburu taking COVID-19. Taking merupakan bahasa Melayu yang menyatakan bahwa perilaku bandel atau tidak patuh terhadap protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan juga menjaga jarak serta perilaku hidup bersih, salah satunya dengan mencuci tangan setiap melakukan aktivitas. Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi mengatakan pembentukan tim ini sebagai langkah lanjutan setelah upaya sebelumnya tidak maksimal dalam menekan kasus konfirmasi positif corona. Sebanyak 387 personil masuk dalam tim pemburu taking COVID-19 yang tergabung dari berbagai instansi seperti TNI Polri, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya. Selanjutnya, tim dilepas ke tengah masyarakat untuk patroli dan mengawasi serta melakukan penindakan. Sanksi tegas akan diberikan baik berupa denda maupun sanksi sosial bagi pelanggar protokol kesehatan. Ini adalah upaya kita untuk meningkatkan dari apa yang selama ini kita sudah laksanakan, yaitu operasi justisi menjadi operasi untuk kita memburu taking COVID-19. Ini semua ditujukan agar kita semua disiplin pada protokol kesehatan. Masyarakat kita yang kita tahu sudah sangat banyak dan mungkin mayoritas itu disiplin, tentu kita ingin jaga kedisiplinan itu dan kepatuhannya itu. Namun demikian, kepada mereka yang tidak patuh, kami akan melaksanakan operasi justisi ini sebagaimana sudah berjalan beberapa minggu yang lalu, dan kita ingin tingkatkan operasi ini menjadi operasi yang lebih serius. Kita akan buru, tidak hanya kita akan himbau, tapi kita buru mereka-mereka yang taking. Hukumannya seperti apa nanti, Pak? Sanksi apa, Pak Kapolda? Bagaimana kita tahu yang sudah kita laksanakan kemarin, para pelanggar akan mendapatkan sanksi, baik itu sanksi administratif, sanksi yang sudah diatur dalam peraturan wali kota atau peraturan gubernur, dan sebentar lagi kita akan memiliki peraturan daerah, dan tentu ini akan menjadi dasar kita semuanya untuk jadi payung hukumnya dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan. Kapolda berharap upaya ini bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat sehingga peningkatan kasus COVID-19 dapat diminimalisir. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Tingginya penambahan kasus baru terkonfirmasi positif corona membuat sejumlah rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 di Pekanbaru mulai penuh. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru akan menambah jumlah kamar isolasi sebagai langkah antisipasi peningkatan. Beberapa rumah sakit yang mulai penuh ruang isolasi penanganan pasien COVID-19 seperti Rumah Sakit Awal Bros Jalan Ahmad Yani, Awal Bros Jalan Sudirman, Rumah Sakit Eka Hospital, dan ada sekitar 5 rumah sakit lainnya. Penuhnya kapasitas ruang isolasi pasien COVID-19 membuat Dinas Kesehatan Pekanbaru menyurati pihak rumah sakit untuk tidak menangani pasien tanpa gejala atau OTG, serta merekomendasikan untuk dirawat mandiri di rumah. Selanjutnya, mengantisipasi ruang penuh, perlu dilakukan penambahan jumlah kamar isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Madani Kota Pekanbaru menjadi 70 kamar dari jumlah sebelumnya hanya 35 kamar.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Dr. Zaini Rizaldi menyebut jumlah kasus baru corona di Pekanbaru setiap harinya didominasi oleh kasus dengan orang tanpa gejala. Dari total kasus corona di Pekanbaru, 80% atau 700 lebih pasien corona merupakan pasien OTG atau orang tanpa gejala. Saat ini para pasien menjalani isolasi mandiri di 3 rumah sehat dan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ya, jadi kita ketahui memang 2 minggu belakangan ini terjadi lonjakan kasus yang cukup tinggi, yang boleh dibilang rata-rata per harinya itu bisa mencapai 100 kasus. Ya, dan dari laporan yang kita terima, memang beberapa rumah sakit sudah menyatakan penuh. Ya, kalau tidak salah saya dari 22 rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Riau, itu ada 9 rumah sakit yang sudah penuh. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi yang pertama, kami sudah menyurati seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Kota Pekanbaru bahwa semua rumah sakit rujukan tersebut tidak dibenarkan untuk merawat pasien yang OTG. Jadi khusus pasien-pasien yang OTG ataupun yang bergejala ringan itu agar dikembalikan untuk isolasi mandiri, apakah itu di rumah atau di tempat yang telah kami sediakan, yaitu Rumah Sehat Rusunawa Rejosari. Kemudian kalaupun seandainya ada pasien yang sedang dirawat di rumah sakit itu keadaannya sudah membaik, ya walaupun positif, kita menyarankan untuk dikembalikan untuk isolasi mandiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga menggesa rumah sakit daerah Kota Pekanbaru, Rumah Sakit Madani, itu kita tambah jumlah kamar yang kemarin itu sebanyak 35 kamar, kita upayakan untuk mencapai 70 kamar. Dinas Kesehatan Pekanbaru mengajak masyarakat agar patuh pada protokol kesehatan. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Terkonfirmasi virus corona di Kota Pekanbaru membuat Korps Brigade Mobil Polda Riau melakukan penyemprotan disinfektan di jalan lalu lintas masyarakat. Sedikitnya ada 8 kendaraan dilibatkan dalam penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan oleh Korps Brigade Mobil Polda Riau yang tergabung dalam Satuan Penegakan Hukum COVID-19 dilakukan di 2 wilayah di Pekanbaru, yakni Kecamatan Tampan dan Bukit Raya. Ada sekitar 4 mobil water cannon dari 8 kendaraan yang dilibatkan dalam proses penyemprotan disinfektan. Sebelum dilakukan penyemprotan, pedagang yang berjualan di pinggir jalan juga diberikan sosialisasi oleh petugas melalui pengeras suara. Penyemprotan cairan disinfektan tersebut guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Bertua, mengingat dari data Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jumlah kasus corona terus bertambah. Bahkan terdapat di 4 kecamatan yang memiliki jumlah kasus yang cukup tinggi, yakni Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Bukit Raya. Ini seperti apa nanti? Ini agenda dari perintah dari Kapolda Riau melalui dan Satrimob Kombes Pol Dedi Suryadi, ya melalui tim KBR beserta Satgas dari Polda juga guna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Polda Riau. Semoga bisa memutus mata rantainya. Ini kita bagi 2 tim. Ada yang ke Bukit Raya, ada yang ke daerah Tampan. Ini ada 8 mobil water cannon, ada 3 mobil Yes, dan ada mobil PJ kita.
Selain Kecamatan Tampan dan Bukit Raya, petugas juga akan melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah jalan di Pekanbaru. Penyemprotan disinfektan tersebut diharapkan bisa menekan lajunya penambahan jumlah kasus baru COVID-19. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Mengantisipasi lonjakan orang tanpa gejala atau OTG COVID-19, Pemprov Riau menyiapkan kamar hotel untuk ruangan isolasi mandiri. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi mulai penuhnya ruangan di rumah sakit rujukan. Lonjakan pasien COVID-19 terus terjadi setiap hari di Provinsi Riau. Penambahan didominasi oleh orang tanpa gejala atau OTG, sehingga berdampak mulai penuhnya ruangan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19. Mengantisipasi hal ini, tim gugus tugas menyiapkan tambahan ruangan, yakni kamar hotel sebagai ruang isolasi mandiri bagi pasien COVID yang gejala ringan hingga orang tanpa gejala. Salah satu hotel yang disiapkan yakni Hotel Grand Suka di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Gubernur Riau, Syamsuar bersama Forkopimda Riau melakukan peninjauan untuk memastikan fasilitas, kebersihan, dan sarana-prasarana yang tersedia di hotel. Grand Suka diketahui memiliki sekitar 120 kamar yang bisa menampung 180 orang. Nantinya, biaya isolasi mandiri ini diambil dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun 2020. Diharapkan dengan ruangan yang memadai dan nyaman, pasien COVID-19 dengan gejala ringan hingga orang tanpa gejala bisa cepat sembuh dan tidak menularkan ke pihak lainnya, terutama keluarga atau kerabat dekat. Saat ini angka peningkatan kasus penularan virus corona sudah sangat memprihatinkan. Masyarakat diminta lebih peduli dan tanggap terhadap kondisi ini sehingga bisa diantisipasi secara bersama. Penerapan protokol kesehatan wajib dilaksanakan agar tidak terpapar dengan virus yang membahayakan ini. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Rumah sakit berstandar pelayanan internasional merapat di Sungai Siak. MC profesional Pekanbaru. Sekarang kita lagi ada di What's on My Back with TV Riau. Yeay, tolong tepuk tangannya. Nah, sekarang kita lagi ada di program ataupun di satu sesi bareng sama TV Riau. Jadi aku akan kasih tahu nih apa aja yang ada di dalam tas aku. Cuma kalian yang tahu dari TV Riau. Kok gitu sih? Oke, apa sih kira-kira yang ada di dalam tas aku? Kita lihat ya. Yang nggak pernah ketinggalan itu adalah, karena kita sekarang lagi COVID-19, nggak boleh ketinggalan, itu adalah masker. Tara, mohon maaf, ini maskernya emang warnanya kayak gini bukan karena nggak dicuci, oke? Terus kemudian ada yang nggak pernah ketinggalan, ada dompet kartu, isinya banyak banget, ada KTP, ada ATM, ada SIM, ada kartu kredit, dan juga ada nomor kamu. Terus juga yang selanjutnya ada kunci mobil, biasa ya. Ini kalau misalnya ada yang mau ganti ininya, boleh langsung japri ke aku ya. Terus juga ada duit cash. Nah, nih nggak banyak-banyak, duit cashnya dikit aja. Oke, itu dia untuk isi tas aku. Cuma kamu yang bisa lihat. Jangan lupa nonton TV Riau, nonton TV aja.
Hello, my name is Vino Yata and I'm 17 years old. Karena aku tergabung ke generasi GMT, generasi menolak tua. Ada yang sama, ada yang sama, ada yang sama. Okay, welcome to my activity with TV Riau. So, kalau kita ngomongin masalah activity, ini beneran ngomongin activity. Ini ya, ngomongin activity. Kalau ngomongin activity ini jatuhnya aku bakal banyak jualan loh, nggak apa-apa ya. Oke, aku seneng banget yang satu ini nih ya. Jadi di sesi kali ini, my activity. Banyak banget aktivitasnya, tapi kalau kamu mikir banyak aktivitas, banyak duit, belum tentu. My activity yang pertama, MC profesional. Kemudian, punya sekolah MC dan juga public speaking di Yata Talk, kemudian punya Mansiro Wedding Organizer. So kalau misalkan ada yang mau merit, mau wedding di rumah, di gedung, semuanya boleh hubungin Mansiro Wedding Organizer. Kemudian aku juga suka banget olahraga ya, walaupun badan aku tidak seperti atlet-atlet ya. Aku suka banget badminton, aku suka banget nge-gym, suka banget berenang, pokoknya everything about sport ya. Ya, aku suka banget traveling, aku suka jalan-jalan menghilangkan stres yang luar biasa. Kalau misalkan ditanya nih destinasi favorit, aku suka everything about nature ya, yang berbau alam aku suka banget, mulai dari Bali, kemudian pegunungan, Bukit Tinggi aja aku suka banget loh. Oh iya, ada satu lagi. Karena pandemi ini aku juga sedang aktif di dunia YouTube sebagai content creator ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan juga tombol loncengnya. Mana tahu loncengnya bunyi ya. Jangan lupa Vinonesia Channel. Oke, thank you for watching. Nonton terus TV Riau, nonton TV aja.
Serikat Pekerja Kubang Jaya menuntut keadilan kepada PT Indomarko Prismatama. Mereka mendesak perusahaan untuk menghentikan kerjasama dengan sertifikat yang diduga ilegal serta menerima mereka sebagai pekerja selanjutnya. Mengaku sebagai warga tempatan, Aliansi Perjuangan Serikat Pekerja Kubang Jaya melakukan aksi unjuk rasa di PT Indomarko Prismatama. Mereka menilai sebagai serikat pekerja yang sah memiliki hak untuk bisa bermitra dengan bekerja sama dengan perusahaan. Saat ini PT Indomarko dinilai mempekerjakan serikat pekerja yang tidak sah atau ilegal, sehingga dinilai melanggar aturan. Aksi sempat memanas karena pihak perusahaan tidak kunjung menemui pengunjuk rasa, sehingga terjadi saling dorong dengan pihak security hingga pagar pembatas jebol. Beruntung, polisi melakukan antisipasi hingga bentrok dapat terhindarkan. Dia itu kan perlunya ketuanya, dia ketua dari LIBA. Jika ketuanya kan cuma perlu ketuanya aja. Kalau ketuanya ini sudah legal, otomatis yang di bawah pun legal. Kalau ketuanya tidak, kalau ketuanya itu ilegal, tentu yang di bawah juga ilegal gitu, Pak. Nah, jadi kita harapkan kelegalan inilah diterima oleh pihak Indomarko. Jadi terakhir Pak, harapan kita segera diindahkan permintaan kita ini, segera dipekerjakan yang legal ini, dan yang ilegal ini silahkan keluar. Jika ingin bekerja samalah yang bersama dengan yang legal. Sementara pihak serikat pekerja lainnya yang saat ini memiliki kontrak kerja dengan PT Indomarko menyebut tuntutan pengunjuk rasa dinilai memaksakan hak. Jika keabsahan legalitas menjadi perhatian, maka harusnya sengketa ini dapat digugat ke pengadilan. Namanya memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak karena beberapa kali dari surat di pihak Indomaret bahwa silakan lanjutkan di pengadilan karena negara kita negara hukum. Kalau kira-kira kami tidak sah, langsung dilanjutkan ke KPI dan atau ke dalam hukum. Kami siap. Kalau memang kami tidak benar, kami siap menerima. Jadi mohon kepada pihak Yayasan atau Disnaker untuk bisa nanti menjaga, apalagi sekarang corona. Tadi para perbuknya sudah dikeluarkan nomor 4, tidak boleh ada perkumpulan. Tapi sepertinya mereka melanggar, ya itu tergantung para pimpinan di atas nanti seperti pihak polisian dan yang berwenang di sana. Jadi itu, terima kasih. Kalau ilegal dan tidak ilegal, kemarin itu kami sudah menyampaikan di mediasi di Snaker, kira-kira sekurang lewat. Di situ tidak ada keputusan. Kami sudah lakukan mediasi. Tapi kenapa mereka juga mediasi di sini? Jadi kami beranggapan kalau memang kami menyatakan tidak sah, lanjutkan di pengadilan. Pihak kepolisian menjembatani mediasi antara pengunjuk rasa dengan pihak perusahaan. Dari hasil pembicaraan, PT Indomarko akan melakukan kajian dan pembahasan dalam 9 hari ke depan sebelum memutuskan sengketa dua organisasi serikat pekerja ini. Samsirwan, TV Riau melaporkan. Rumah Sakit Apung atau kapal RSA Nusa Waluya 2 bersandar di Pelabuhan Pelindo 2, tepian Sungai Siak, Kota Pekanbaru. Kapal ini akan membuka pelayanan pengobatan secara gratis selama 3 bulan. Berlayar dari Surabaya, kapal RSA Nusa Waluya 2 yang berperan sebagai rumah sakit apung turut peduli terhadap kondisi di Kota Pekanbaru. Direncanakan kapal ini akan membuka pelayanan pengobatan umum gratis untuk masyarakat dalam waktu sekitar 3 bulan. Rumah sakit apung ini memiliki kapasitas ruangan rawat pasien cukup banyak, yakni mencapai 30 ruangan. Pelayanan yang diberikan sama seperti rumah sakit umum lain. Menurut Nahkoda RSA Nusa Waluya 2 Amiruddin, untuk saat ini pelayanan belum dilakukan karena seluruh awak harus dikarantina selama 2 minggu untuk mencegah COVID-19. Diperkirakan pada akhir bulan September 2020 pelayanan bisa dilaksanakan. Tujuannya kami di sini membantu masyarakat, ya itu gratis, pengobatan gratis.
Ini pengobatan untuk pasien apa nih? Ini umum, COVID? Sebenarnya ini umum kita. Umum. Jadi tidak merujuk ke penyakit COVID? Ya, nanti tergantung lagi usulan dari bagaimana selanjutnya sama. Amarudin menambahkan, RSA Nusa Waluya II merupakan rumah sakit apung milik Yayasan Dokter Peduli atau Dr. Shares dengan pelayanan standar internasional. Selain untuk pelayanan pengobatan umum, rumah sakit apung juga akan difungsikan sebagai tes yang berkaitan dengan COVID-19. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Pandemi COVID-19, ibu-ibu di rumah sangat suka memelihara bunga. Selain mengincar berbagai jenis bunga, dudukan pot bunga besi juga menjadi buruan kaum hawa. Baik saudara, sekarang saya sedang berada di Jalan Tuanku Tambusai Ujung dan sekarang saya sedang berada di pembuatan pot bunga besi dan sekarang di sebelah saya sudah ada Bapak John, seorang pemiliknya. Oke Bapak, sejak kapan Pak mulai ada niat untuk membuat rak bunga minimalis yang dari besi ini? Sejak corona ini. Sejak corona, ya. Berarti memang sudah. Jadi kita tidak bisa kerja keluar, jadi dibikin ini kan, kan. Jadi sebelum pembuatan rak bunga ini, sebelum-sebelumnya buat apa Pak? Bikin trali, pagar, pintu besi. Berarti memang ini omset penjualannya ketika corona meningkat? Iya, ketika corona ya. Dan ini para pembelinya ini di kalangan ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu aja, bapak-bapak jarang. Oh, jarang ya? Iya, ibu-ibu kan jual online ya kan. Jadi langganan saya ibu-ibu semuanya. Kita jual pun murah juga kan. Penting kita dapat upah kerja aja udah kan. Ibu-ibu pun bisa dia jual kan. Berarti ini Pak harganya mulai dari berapa hingga berapa Pak? Dari 100, 50, ada yang 300, 400. Paling mahal 400. Paling mahal 400. Dan ini model bisa ditentukan? Iya, bisa dipilih, banyak modelnya kan. Tinggal ibu-ibu pilih. Oke, harapan ke depan Bapak setelah membuat rak bunga minimalis dari besi ini apa Pak? Ya itu lama masa pelakunya kan bunga ini kan. Nah. Berarti memang karena pandemi corona ini banyak yang menanam bunga jadi. Iya betul. Oke Bapak, terima kasih atas laporannya. Iya. Baik saudara, itu dia tadi bagaimana proses pembuatan rak besi atau pot bunga besi dari tempatnya Bapak John. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Mary Fitriali mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus TV Riau di www.tvriau.com. Salam TV Riau.